Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 macam min alamati sa'adah. Ada 4 macam ciri-ciri orang yang berbahagia. Kalau dia memiliki yang 4 macam ini, insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan, dia akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Salah satunya kata Rasulullah adalah auladuhu abraran. Anak-anaknya, keturunannya, keluarganya menjadi anak yang soleh dan solehat. Bukankah kita meyakini setiap hari kita bukan tambah muda, setiap hari kita makin tua. Kalau kita makin tua, bekerja sudah tidak bisa lagi. Kadang-kadang penyakit sudah bermacam-macam dalam batang tubuh kita. Lalu pilihan terakhir, kita harus ikut dengan anak kita. Tapi kalau anak kita tidak mengerti pendidikan agama, demi Allah, kita banyak menangisnya daripada tersenyumnya. Oleh karena itu, agar anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, agar anak-anak kita menjadi anak yang menjadi kebanggaan kita, salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya yang pertama adalah wa yu'allimahul kitab ay ad-din, yaitu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Karena mohon maaf, orang muslim tidak boleh jatuh 2 kali di tempat yang sama. Artinya apa? Kalau saya sudah tidak paham pendidikan agama, kalau saya sudah tidak mengerti pendidikan agama, kalau saya sudah tidak lancar membaca Al-Quran, maka anak-anak saya, keturunan saya, keluarga saya harus lebih paham daripada saya. Kenapa? Orang muslim tidak boleh jatuh 2 kali di tempat yang sama. Kenapa? Tatkala anak kita memahami pendidikan agama, tatkala anak kita menjadi anak yang soleh dan solehat, insya Allah dia akan menjadi kebanggaan kita, membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Dunia kita akan senang, di akhirat insya Allah kita akan lapang. Alangkah berbahagia dan senangnya kita tatkala nanti jasad kita terkujur kaku, tatkala roh kita diambil oleh Allah. Yang melepaskan pakaian kita adalah anak-anak kita. Dikiamkannya kita dengan penuh kelembutan, ditutupnya mata kita sambil mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Alangkah berbahagianya kita tatkala kita pengen sakaratul maut, yang mentalkinkan di telinga sebelah kanan dengan ucapan la ilaha illallah adalah anak-anak kita. Alangkah berbahagianya kita tatkala kita pengen meninggal dunia, anak-anak kita berada di sekitar kita, satu membacakan Al-Quran, satu membacakan surah Ar-Ra'du, satu membacakan surah Yasin. Insya Allah kalau demikian kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena doa daripada anak-anak kita. Alangkah berbahagianya kita tatkala nanti kita meninggal dunia, yang menyalatkan kita adalah anak-anak kita. Bukan hanya sekedar menyalatkan, tapi dia paham bagaimana yang benar menyalatkan orang tuanya. Alangkah beruntung dan berbahagianya kita tatkala nanti kita dibawa ke liang lahat, yang memasukkan jenazah kita adalah anak-anak kita. Disambutnya dengan penuh kelembutan, diletakkannya dengan penuh kehati-hatian, dibukanya kain kaci kita, diciumkannya ke tanah sambil mendoakan bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada demikian, insya Allah kubur kita satu kebun daripada kebun surganya Allah. Kenapa? Karena doa daripada anak-anak kita. Bagaimana dia bisa menyalatkan kita? Bagaimana dia bisa mentalkinkan kita? Bagaimana dia bisa mendoakan kita? Bagaimana dia bisa mentahlilkan kita? Tentunya dia harus memahami pendidikan agama. Dia harus paham tentang pendidikan agama. Maka kewajiban orang tua yang pertama, agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solehat, berikanlah pendidikan agama kepada anak-anak kita. Demi Allah, kita tidak akan pernah rugi memiliki anak yang paham pendidikan agama. Demi Allah, kita tidak akan pernah rugi kalau kita memiliki keturunan yang mengerti pendidikan agama. Yang kedua, kewajiban orang tua tentunya selalu mendoakan anak-anaknya. Maka di antara doa-doa yang diijabah oleh Allah
adalah nisful lail, yaitu sepertiga malam. Bangunlah di tengah malam. Bahkan dalam sebuah hadis, idza kamal abdu nisfal lail, apabila seorang hamba, kata Allah, bangun tengah malam, fa'aradtu, seakan-akan aku berhampir kepada hamba tersebut, lalu aku bertanya, hal min sa'ilin, apa yang kau pinta wahai hambaku? Masalah dunia, masalah akhirat, masalah jabatan, masalah rezeki, masalah anak, maka berdoalah kepadaku, akan kuselesaikan, kata Allah. Maka doakanlah anak kata kita. Demi Allah, senakal apapun anak kita, bagaimanapun kelakuannya, kalau orang tuanya mendoakan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, insya Allah, senakal apapun anak kita, insya Allah akan menjadi anak yang baik, akan menjadi anak yang soleh dan solehat. Kalau tidak bisa bangun tengah malam, selesai salat 5 waktu, doakan anak-anak kita. Kapan perlu, setiap sujud terakhir. Karena salah satu doa yang diijabah oleh Allah adalah tatkala sujud terakhir. Jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Allahumma ja'alna dzurriyyatina wa auladana sholihan. Ya Allah, jadikanlah anak saya, keturunan saya menjadi anak yang soleh dan solehat. Insya Allah, kalau kita memiliki anak yang soleh dan solehat, kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan kebahagiaan, kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita semua bisa menjadi anak yang soleh dan solehat, yang bisa membahagiakan kita dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.